Kami dari kelompok 9. Di video kali ini kami akan membahas sintak dalam 10 bahasa pemrograman di dalam satu program. Sintak penjumlahan dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, di baris pertama kita tuliskan dulu untuk judulnya, yaitu penjumlahan C. Di baris kedua kita tuliskan pagar include stdio.h. Kemudian di baris keempat kita tuliskan integer main tanda 2 kurung. Kemudian kita tuliskan beri tanda kurung kurawal pembuka. Kemudian di baris kelima kita tuliskan deklarasi variabelnya. Itu ada dua, yaitu variabel A, B, dan tulisan hasilnya dan titik tanda, jangan lupa untuk tanda titik koma. Kemudian di baris ke-8 kita tuliskan print F kurung buka tanda petik, masukkan angka yang ingin diinput, kemudian B lagi tanda kutip, dan jangan lupa untuk ditutup dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian kita tuliskan scan F kurung buka tanda kutip %D tanda kutip koma dan A tutup kurung, dan jangan lupa untuk di B tanda titik koma. Kemudian di baris ke-10 sama, kita masukkan lagi print F, masukkan angka yang ingin diinput, kemudian scan F tanda kutip %D tanda kutip koma dan B. Kemudian di baris ke-13 kita deskripsikan, itu untuk hasil sama dengan A ditambah B tanda titik koma. Dan di baris ke-15 kita tuliskan print dalam kurung tanda kutip hasilnya adalah sama dengan %D tanda kutip koma hasil. Dan di baris ke-17 kita tuliskan return 0 titik koma, dan di akhir jangan lupa diberi tanda kurung kurawal. Kemudian sintak penjumlahan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Di baris pertama kita tuliskan dulu judulnya, yaitu penjumlahan C++, dan di baris kedua kita tuliskan pagar include stdio.h. Kemudian di baris ketiga kita tuliskan lagi pagar include ios stream. Kemudian di baris kelima kita tuliskan integer main tanda 2 kurung. Di baris ke-6 kita tuliskan lagi kurung buka kurung kurawal pembuka. Dan di baris ke-7 kita deklarasikan variabelnya, yaitu contoh di baris ke-8 kita tuliskan integer A sama dengan 3 dan B sama dengan 2, koma hasil tanda titik koma. Dan di baris ke-10 kita deskripsikan untuk hasilnya, yaitu di baris ke-11 hasil sama dengan A ditambah B. Kemudian di baris ke-12 kita tuliskan print F kurung buka tanda kutip hasil sama dengan %D tanda kutip koma hasil tanda kurung dan tanda titik koma. Kemudian di baris keempat kita tuliskan get chart tanda 2 kurung tanda titik 2. Kemudian di baris ke-15 kita tuliskan return 0 titik koma, dan di baris terakhir baris ke-16 jangan lupa untuk diberi tanda kurawal tutup. Selanjutnya sintak penjumlahan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tuliskan dulu judulnya, yaitu penjumlahan PHP. Baris kedua kita tuliskan tandanya PHP. Kemudian di baris keempat kita deklarasikan variabelnya, contohnya di baris kelima kita tulis nilai 1 sama dengan 10. Kemudian di baris ke-6 nilai 2 sama dengan 10. Kemudian di barisan ke-8 kita tuliskan deskripsi, di baris ke-9 hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian jangan lupa untuk diberi tanda titik. Di baris ke-11 kita tuliskan PCHO tanda kutip hasilnya adalah hasil tanda kutip, kemudian di akhir diberi tanda titik koma. Dan di baris ke-13 kita tuliskan tanda tanya dan kebalikan dari tanda di awal. Kemudian sintak penjumlahan dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Kita tuliskan dulu judulnya, yaitu penjumlahan Pascal. Kemudian di baris kedua kita tuliskan uses CRT tanda titik koma, dan di baris ketiga kita deklarasikan variabelnya, yaitu ada 3 variabel. Contohnya di baris keempat kita tuliskan variabel A, variabel B, variabel C tanda titik 2, integer tanda titik koma. Kemudian di baris kelima kita deskripsikan, yaitu begin, kemudian RSCR tanda titik koma. Kemudian di baris ke-8 kita tulis write tanda kurung buka tanda kutip masukkan nilai A tanda titik 2 tanda kutip tanda titik kurung, kemudian tanda titik 2 read all n nilai A dalam kurung nilai A. Kemudian jangan lupa untuk ditutup dengan menggunakan tanda titik.
Kemudian di baris ke-9 sama, kita tuliskan write, kemudian kurung buka, tanda kutip, masukkan nilai B, tanda titik 2, tanda kutip, tanda tutup kurung, tanda titik 2, read ln, dalam kurung nilai B, jangan lupa di akhir diberi tanda titik 2. Kemudian di baris ke-10 kita tuliskan C, tanda titik 2 sama dengan variabel A ditambah variabel B, tanda titik koma. Kemudian di baris ke-11 kita tuliskan write, dalam kurung tanda kutip hasil penjumlahannya adalah tanda kutip koma C, tanda tutup kurung, kemudian jangan lupa untuk diberi tanda titik koma. Kemudian di baris ke-12 kita tulis lagi read ln, tanda titik koma, dan di baris terakhir di baris ke-13 kita tulis penutup yaitu n gitu. Sintak penjumlahan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di baris pertama kita tuliskan judulnya yaitu penjumlahan Python. Di baris kedua kita tuliskan def penjumlah underscore 2 underscore 2 underscore bilangan, kemudian beri tanda 20, dan di akhir kita tuliskan tanda titik koma. Selanjutnya di baris ketiga kita tuliskan print kurung buka tanda kutip menjumlah 2 buah bilangan, kemudian kita tuliskan lagi tanda kutip dan beri tanda titik kurung. Di baris keempat kita gariskan variabelnya, contohnya kita menggunakan variabel x dan y. Untuk variabel x kita tuliskan sama dengan float kurung buka input kurung buka tanda kutip bilangan pertama tanda titik 2 tanda kutip dan ditutup dengan menggunakan tanda titik kurung. Kemudian variabel y sama dengan float kurung buka input kurung buka tanda kutip bilangan kedua tanda titik 2 kemudian tanda kutip lagi dan tutup menggunakan tanda titik kurung. Di baris ke-7 kita tuliskan deskripsinya, yaitu di baris terakhir print kurung buka tanda kutip jumlah sama dengan tanda kutip koma kurung buka variabel x ditambah variabel y, dan jangan lupa untuk diberi tanda titik kurung.